Tapi sebenarnya ini untuk barang bukti pun juga ada yang belum terungkap sebenarnya di belakang rumahnya. Di dekat pohon pisang teh. Di kebun. Di Ya, pohon di pisang. situ ada salah satu yang memang Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kita di sini. Biasanya saya mengatakan dengan saya, tapi sekarang dengan kita di sini. Alhamdulillah kita sudah sampai di kediamannya Teh Anggra Putri Kania. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas diterimanya kita di sini. Dan alhamdulillah juga kita juga didampingi oleh YouTuber juga sama, yaitu Mbak Suci. Ya, kita akan bahas masalah yang memang selama ini kita bahas, yaitu masalah kasus Jalan Cagak Subang. Nah, tentunya kita akan bertanya langsung kepada narasumber kita, yaitu Teh Anggra. Teteh, kita mau nanya masalah Subang nih Teteh. Kita sampai sekarang ini penasaran nih. Hampir 9 bulan, lebih ya 9 bulan lebih, belum terungkap juga. Barangkali bisa ada info atau barangkali bisa nanti Teteh bisa menjabarkan masalah kasus ini, mulai dari siapa pelaku, juga masalah kronologisnya, seperti itu Teteh. Barangkali. Kalau untuk yang saya lihat ya Pak ya, jadi memang ini faktor kesengajaan yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Ada yang ingin menguasai harta yang bukan haknya. Nah, jadi pada saat waktu kejadian yang saya lihat itu, awal mulanya itu yang akan dibunuh itu adalah putrinya ya, yang namanya Amel gitu. Tetapi kenapa bisa dengan Ibu Tuti pun juga almarhumah itu bisa terbawa? Yang saya lihat di sini ada faktor pemaksaan dari si pelaku agar Ibu Tuti bisa menandatangani dokumen yang sangat penting. Nah, karena memang tidak mau untuk menandatangani, akhirnya di situ sama-sama dibunuh. Terus si pembunuh itu pun juga sebenarnya bukan orang lain, masih orang terdekat. Dan pada saat kejadian yang saya lihat itu 5 orang laki-laki, yang 3 yang menjadi eksekutornya, yang 2 yang berjaga-jaga untuk melihat situasi dan kondisi. Berarti kalau yang cewek ini otak. Kalau untuk yang dalangnya wanita yang pernah saya sebutkan waktu itu ya di konten, itu ada dalangnya. Kalau bisa dijelaskan kronologis dari enggak? Untuk kronologis mungkin terlalu panjang ya Pak kalau Ya. dijelaskan secara awal. Ya. Mungkin saya singkatnya saja. Ada yang ingin mengalihkan nama yang berhak diganti dengan yang bukan haknya, itu aja. Dan untuk masalah sekarang kok bisa sampai belum terungkap gitu kan, sebenarnya masih banyak cara untuk bisa menemukan bukti-bukti itu, dan masih banyak cara juga untuk bisa meringkus pelakunya. Karena di sini yang harus kita gunakan yaitu kita melihat ekspresi si dalang dan pelaku pada saat belum terjadi adanya pembunuhan itu seperti apa. Mungkin ada di video-video lama ya, dan lihat ekspresi yang sekarang yang penuh dihantui rasa ketakutan. Sebenarnya itu saja sih yang simpel ya untuk bisa membedakan mana si pelaku atau bukan. Tapi untuk ngelihat kasus ini tuh kan sudah lama ya Teh ya. Kira-kira bakal terungkap nggak nih Teh? Insya Allah kalau terungkap bakal, walaupun waktunya masih lama gitu. Tetapi yang terungkap di antara 5 atau 6 gitu kan, hanya 1 yang bisa terungkap. Yang lainnya itu yang dikambing hitamkan. Oh, yang lain ya kambing hitam kan? Betul. Iya. Kira-kira tadi disampaikan bahwa ini adalah ada motif adalah
ke arah Iya, penguasaan maksudnya. harta ya tuh ya, seperti itu. Apakah yang membuat jadi kasus ini jadi lama tidak terungkap? Karena memang ada sosok penting yang ikut terlibat dalam eksekutor pembunuhan ibu dan anak di Subang itu, yang tidak mau diketahui dan tidak mau ditangkap bahwa dia pun juga ikut melaksanakan pembunuhan berencana itu. Masih orang dekat? Masih orang dekat. Masih orang dekat. Tapi kalau misalkan dari motif percintaan atau sakit hati masuk nggak teh? Enggak masuk sama sekali. Oh, percintaan tidak masuk? Tidak masuk. Berarti pure harta ya? Pure harta, yang memang harta itu udah diiming-imingi sebelumnya oleh si dalang ya, akan dibagi kepada orang yang ikut merencanakan pembunuhan berencana itu. Tapi kalau dilihat kita flashback ke belakang nih ya teh, Pak Freddy, sebetulnya memang sudah direncanakan lama sekali. Kayaknya saya ngelihatnya di tahun 2018 ini akan terjadi ini pembunuhan ini kan, tapi gagal. Makanya di tahun 2021 terrealisasikannya tanggal 18 Agustus. Itu gimana teh? Karena memang udah sangat lama ya untuk masalah pembunuhan berencana ini. Cuman karena memang waktu itu masih sulit untuk bisa realisasi. Akhirnya ya dalam jangka waktu yang beberapa tahun ke depan gitu ya, terjadi kemarin itu seolah-olah ada jebakan untuk si sosok penjaga kedua almarhumah. Jadi gini, jelaskan yang menjaga almarhumah itu adalah inisial Y ya. Itu memang yang saya lihat sebelumnya itu ditelepon untuk bisa datang ke rumah si dalang dan akhirnya disuruh untuk pergi ke proyek. Mungkin itu bisa dicek di dalam riwayat komunikasi panggilan dan juga WA, itu ada tepat 1 hari sebelum kejadian. Maaf teh, untuk proyek itu tuh proyek apa teh? Gak usah disebutin ya itunya mah ya. Oh, Ya pokoknya proyek gitu ya. Iya. dari Y itu ya? Ya, jadi ya itu kan penjaga kedua almarhumah. Iya, iya. Dia kan sangat sayang kepada kedua almarhumah. Nah, karena waktu itu selalu menjaga gitu kan, selalu melindungi. Nah, pada saat terjadi pembunuhan itu, yaitu lagi lengah dan terbujuk rayu oleh sosok orang yang menyuruhnya untuk datang dulu ke rumahnya, setelah itu langsung ke proyek. Jadi seolah-olah itu pun juga sosoknya itu dijebak. Makanya dia seperti kebingungan di saat pulang terjadi hal yang sangat mengerikan. Rumah udah berantakan. Iya, rumah udah berantakan. Karena kan kalau rampok itu gak mungkin, karena sama sekali nggak ada yang hilang. Betul. Gitu. Sebenarnya sosok Y pun juga kalau dalam hatinya itu sudah mempunyai praduga ya, bahwa ini sepertinya ini loh dalangnya. Tapi karena sosok Y itu tidak ada bukti, makanya tidak berani untuk berbicara. Mungkin bisa dijelasin teh untuk si pelindungnya ini ciri-cirinya kayak gimana nih? Jadi sosok pelindung almarhumah Bu Tuti dan Neng Amel ya, itu orangnya tuh polos. Kadang kalau misalkan berbicara itu kadang kurang nyambung, karena mohon maaf dalam segi SDM-nya tuh agak kurang gitu kan. Jadi sebenarnya gini, dia tuh sosok orang yang sangat penyayang ya kepada istri dan anaknya. Tetapi karena memang orang banyak berasumsi bahwa oh mungkin dia terlibat gitu kan. Padahal kita di sini juga harus bisa meluruskan ya. Insya Allah sosok pelindungnya Amel dan Bu Tuti itu tidak terlibat sama sekali. Cuman karena memang dia juga bingung gitu kan, harus bagaimana, dan dia pun juga bingung siapa pelakunya, ya akhirnya dia itu ngelantur bicaranya. Tadi kan berdasarkan lihat dari saksi ya. Waktu itu kan saksi ada melihat posisi mobil ya Pak Freddy ya, nggak sesuai nih di garasi. Apakah AC mobil itu sempat dipinjam dulu nih keluar? Maksudnya nggak ada gitu. Tapi waktu itu kedua almarhumah masih ada, belum hilang nyawa. Tapi sempat dipinjam dulu mobil itu keluar. Ya, jadi memang sosok mobil yang hilang ya pada saat di TKP itu memang itu sebelumnya dipinjam dan izinnya itu kepada almarhumah Amel. Oke. Nah setelah itu kan pasti ada ngembalin mobil ya
waktu malam hari itu kan, makanya ada saksi yang ngelihat ada 2 wanita, 3 laki-laki. Tiga wanita, 2 laki-laki. Berarti itu posisi balikin mobil. Ya, tapi kalau itu nggak ada sangkut paut dengan pembunuhan. Cuman Orang dipinjam itu aja cuman ya? pinjam aja. Jadi sebenarnya gini, ada sosok orang terdekat yang dikambing hitamkan juga untuk bisa mengecoh para pelaku supaya tidak tertangkap. Karena yang saya lihat, si sosok pelaku ini ada salah satu yang memang piawai dalam strategi pembunuhan, supaya tidak menimbulkan atau mengerucut kepada satu, gitu kan. Akhirnya sebelum itu direncanakan dulu lah sesuatu yang bisa mengecoh saksi. Makanya dibuat banyak framing ya. Iya. Dari eksekutornya sendiri kira-kira ada berapa orang? Itu yang masuk 3, yang di luar 2. Berarti 5 total. Iya. Artinya yang 3 ini yang memang yang melakukan Pembunuhan. Yang 2 yang berusaha untuk menghilangkan jejak. Jadi tidak ikut mengeksekusi ya? Tidak ikut mengeksekusi, tetapi menghilangkan jejak dan mengatur strategi. Berarti memang sudah terarah ya Teh ya? Udah diarahin gitu Iya, ya? sudah diarahin semuanya. Tetapi sebenarnya ini untuk barang bukti pun juga ada yang belum terungkap sebenarnya di belakang rumahnya. Di dekat pohon pisang Teh? Di kebun. Dekat Ya, pohon di pisang. situ ada salah satu yang memang pakaian bersimpah darah si pelaku. Dikubur? Tertanam. Dikubur, tertanam. Tapi kayak ada kresek apa sapu tangan tuh ya? Kayak kain gitu. Enggak sih, baju langsung Baju ya, yang baju dikubur, tapi agak dalam, kurang lebih sekitar 2